menjadikan pekerjaan sebagai ibadah. Dalam ajaran Islam, bekerja atau berusaha merupakan bagian yang tak terpisahkan di dalamnya. Seorang mukmin diwajibkan bekerja untuk menghasilkan keuntungan finansial demi mencukupi kebutuhan diri dan juga keluarga. Baik itu bekerja secara tetap maupun sebagai seorang wirausaha. Terkait dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Jumu'ah nomor 62 ayat 10. Islam juga mencintai seorang muslim yang giat bekerja, mandiri dan juga rajin memberi. Justru sebaliknya, Islam membenci orang-orang yang pemalas, suka berpangku tangan, dan menjadi beban bagi orang lain. Oleh karena itu, bekerja dalam pandangan Islam begitu tinggi derajatnya, asal dilandasi dengan niat yang baik. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan, dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah. Quran Surat Al-Muzammil nomor 73 ayat 20. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyebut aktivitas bekerja sebagai jihad di jalan Allah. Diriwayatkan bahwa beberapa orang sahabat melihat seorang pemuda kuat yang rajin bekerja. Mereka pun berkata, mengomentari pemuda tersebut, andai saja ini dilakukan untuk jihad jalan Allah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, janganlah kamu berkata seperti itu. Jika ia bekerja untuk menafkahi anak-anaknya yang masih kecil, maka ia berada di jalan Allah. Jika ia bekerja untuk menafkahi kedua orang tuanya yang sudah tua, maka ia di jalan Allah. Dan jika ia bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya, maka ia pun di jalan Allah. Namun, jika ia bekerja dalam rangka riya ataupun berbangga diri, maka ia di jalan setan. Hadis riwayat Tabrani. Manusia paling mulia di muka bumi ialah para nabi. Tugas yang mereka emban di dunia ini sangatlah mulia, yakni membawa risalah dan mengajarkannya kepada umat manusia. Allah sering mengisahkan kepada kita perjuangan dakwah mereka dalam Al-Quran. Namun begitu Allah dalam Al-Quran juga menyebutkan sisi lain dari kehidupan mereka. Mereka juga seperti manusia yang lain pada umumnya, termasuk dalam hal bekerja dan mencari penghidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelumnya
melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Quran Surat Al-Furqan nomor 25 ayat 20. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan, maksudnya mereka mencari penghidupan di dunia. Ayat ini merupakan landasan diisyaratkannya bekerja mencari penghasilan, baik dengan berniaga, produksi sendiri atau yang lainnya. Nabi Adam bertani, Nabi Ibrahim menjual pakaian, Nabi Nuh dan Nabi Zakaria menjadi tukang kayu, Nabi Idris menjadi penjahit, dan Nabi Musa menjadi penggembala. Allah mengisahkan pula dalam Al-Quran bahwa Nabi Daud membuat baju besi. Dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu. Maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Quran Surat Al-Anbiya nomor 21 ayat 80. Nabi kita yang mulia juga menggambarkan bahwa beliau pernah bekerja sebagai penggembala kambing. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi, melainkan pernah menjadi penggembala kambing. Para sahabat berkata, begitu juga engkau? Beliau bersabda, ya, aku pernah menggembala kambing penduduk Makkah dengan upah sejumlah uang. Hadis riwayat Bukhari. Selain Rasulullah, beliau juga berdagang. Beliau pernah melakukan perjalanan bisnis ke negeri Syam untuk menjual barang-barang dagangan milik Khadijah radhiyallahu anha. Oleh karena itu, Islam sangat mendorong umatnya untuk bekerja dan berusaha mencari penghidupan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik dari makanan yang dihasilkan dari pekerjaan tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Semangat ini juga dipahami oleh para nabi. Mereka juga para pekerja. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Abu Bakar penjual pakaian, Umar bekerja mengurusi kulit, Utsman bin Affan pedagang, Ali bin Abi Thalib bekerja sebagai pegawai lebih dari satu kali untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Beliau juga dengan para sahabat yang lain seperti Abdurrahman bin Auf, Tolhah bin Ubaidillah, Yubair bin Awam, Amr bin As, dan yang lainnya memiliki pekerjaan masing-masing dalam rangka mencari penghidupan di dunia ini. Oleh karena itu, supaya pekerjaan kita bernilai ibadah, maka kita harus meniatkan aktivitas kerja kita untuk mencari ridho Allah dan beribadah kepadanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal-amal perbuatan itu tergantung niat. Dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Niat itu sangatlah penting dalam hal bekerja. Jika kita ingin pekerjaan kita dinilai ibadah, maka niat ibadah itu harus hadir dalam sanubari kita.
segala lelah dan setiap tetesan keringat akan dipandang oleh Allah sebagai ketundukan dan amal saleh. Disebabkan karena niat. Innamal a'malu binniyat. Untuk itulah jangan sampai kita melupakan niat tersebut saat kita ingin memulai bekerja, sehingga kita tidak kehilangan pahala dari pekerjaan yang kita jalani.